Minho ini lagi mencoba untuk tidak mengeluarkan mincenya lah. Karena ini pure nggak dibuat-buat gitu loh. Emang bener juga sebenarnya apa yang kita tampilin itu bisa jadi contoh. Betul gitu loh. sekali. Baik buruknya. Ya emang di sana untuk kerjaan aja. Iya, di situ emang untuk kerjaan aja gitu loh. Mince itu emang untuk kerjaan aja, dan itu emang belum aku kenalin di TikTok aku juga karena masih sensitif kan untuk. Oke, teman-teman, balik lagi sama gua Jule, dan di depan gua ada Minho yang sudah berubah, yang tadinya Slay menjadi Lucky. Apa benar begitu, Minho? Betul, udah Lucky bro. Udah Lucky banget nih. Ya lagi berobat jalan lah. Berobat jalan? Yo, Beneran serius? Serius? Jadi ya buat teman-teman yang nggak tahu, dulunya Minho itu mempunyai dua karakter, ada Mince dan juga Minho. Betul. Nah ini yang Minho sekarang. Terus Mince-nya udah diistirahatkan, nggak tahu untuk sedikit-sedikit di itu ya. Iyalah. Sedikit-sedikit diubah menjadi Minho seutuhnya. Betul. Dan sebelumnya Minho ini potong sama gua zaman-zaman dulu itu di mulet ya. Iya, terakhir mulet. Terakhir mulet. Sekarang udah lumayan panjang rambutnya. Kira-kira sekarang mau diapain? Sekarang mau dirapiin sih. Dirapiin. Lu pengen tetap panjang berarti? Pengen tetap panjang, cuma biar kelihatan rapi karena ini udah nggak kelihatan bentuknya kan. Mulet juga iya, enggak. Iya. Terus juga ya. Ya karena terakhir motong udah 2 tahun, setahun yang lalu. Iya, setahunan ya. Oke, jadi gua mau jelasin dulu tipe rambutnya Minho itu gelombang, which is ini adalah rambut yang sangat gua suka, ada melikuk-melikuknya sedikit. Jadi kalau dibikin koma hair, curtain itu akan sangat maksimal di rambut yang kayak gini. Untuk bentuk muka seperti biasa kayak Jeffrey Nicole. Betul. Jadi kali ini buat lebih mirip lagi sama Jeffrey Nicole. Iya, kebetulan dulu gua motongin lu belum motongin Jeffrey Nicole. Oh iya, kemarin udah ya. Kalau sekarang udah, gue megang langsung Jeffrey Nicole. Nah, hari ini gue akan motongin, kayaknya akan gue bentuk ke wolf cut bagian atasnya, terus bagian sampingnya. Oh, lu juga pengen yang kayak Jeffrey Nicole kemarin? Iya. Yang ini tipis itu kan? Iya. Jadi gue akan bentuk ke arah sana dengan di bagian atasnya itu wolf cut, terus ujung-ujung sini akan gue potong sedikit aja untuk mempertegas bentuknya. Setahun belakangan apa yang sudah berubah dari lu? Apa ya yang sudah berubah? Lu emang beneran lagi rawat jalan? Iya, lagi berobat jalan. Berobat jalan maksudnya. Berobat jalan tuh maksudnya gimana, Minho? Berobat jalan tuh ya ada ininya kah? Ada dokternya atau? Enggak. Dokter kehidupan aja sih. Dokternya diri sendiri dan lingkungan mungkin ya. Maksudnya nih ya, berobat jalan tuh lu mungkin teman-teman nggak tahu apa berobat jalan. Maksudnya Minho ini lagi mencoba untuk tidak mengeluarkan mincenya lah gitu ya. Iya, kan karena dulu lumayan ekstrim lah ya penampilannya gitu. Jadi kayak diubah aja gitu ke jadi yang lebih baik. Maksudnya bukan maksud yang dulu tuh nggak baik gitu ya. Ya. Cuma kayak kan ada beberapa aspek yang kelihatannya emang nggak baik gitu, nggak bagus, kurang enak dilihat lah atau gimana. Lebih baik ya apa salahnya gitu loh, dicoba. Kan kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Betul sekali. Gitu. Nah tapi apa kesulitannya? Kesulitannya yang pertama itu apa ya? Karena ini pure nggak dibuat-buat gitu loh. Nggak dibuat-buat menjadi minca gitu maksudnya? Iya, nggak dibuat-buat untuk jadi minca atau gimana. Ya udah pure adanya kayak gitu aja gitu. Cuma kan emang karena faktor lingkungan juga dulu kan, jadi kayak semakin bisa berekspresi untuk kenal fashion yang kayak gini ataupun kenal make up dan lingkungannya pun seperti apa gitu kan. Ya udah ngalir aja gitu, tiba-tiba plek kayak gitu dan ternyata kurang bagus mungkin. Oke. Dilihat dari pandangan orang-orang juga. Jadi ya kan aku juga emang dari dulu juga mikir aku tuh mau sampai kapan? Iya, mau sampai kapan kayak gitu, nggak selamanya gitu loh. Oh, lu malah nggak ada kepikiran untuk ya udah gue akan ngebentuk kayak gitu seutuhnya gitu. Itu nggak pernah kepikiran di pikiran aku selama ini gitu. Yang aku pikirin selama ini tuh ada apa? Kapan aku bakalan stop gitu. Orang aku tuh dulu baru sebenarnya kalau dibilang aku pakai crop, aku pakai makeup itu baru banget. Dulu tuh ya udah yang kayak kelemar-kelemar lah ya bisa dibilang, main sama cewek kayak gitu kan. Pas dari kecil sampai sekolah. Cuma pas setelah lulus sekolah
2 tahunan itu ya aku udah kenal lingkungan luar, jadinya kayak Jadinya ikut-ikutan lah istilahnya, FOMO lah. Terus tapi di situ pun aku nggak yang kayak nanti mau sampai nambah-nambah lagi, gitu ya? enggak. Apalagi sampai kepikiran operasi gitu enggak ya? Enggak sama sekali sih. Dan kemarin pun sempat rame tuh. Lo tahu band 1975 yang rame di Malaysia? Itu gila sih. Gua tidak membenci orang-orang begitu gitu ya. Iya. Cuman kalau sampai dia mengkampanyekan sampai segitunya agak ilfil juga iya sih. kan? Kayak apaan sih gitu. Ya udah kalau emang dia emang begitu terus tidak dipamerkan yang segitunya ya udah gua nggak masalah. Cuman itu kayak sengaja ya udah gue mau menentang nih yang anti ini mana nih? Kenapa sih anti gitu? Kalau menurut lu gimana tuh? Ya kalau menurut gue juga sama sih, karena kan ya dia public figure gitu loh, dan jangkauan dia itu luas juga kan. Betul. Nggak cuma di negaranya. Oke lah kalau bisa dibilang negara dia free atau apa, it's okay. Tapi kan jangkauan dia juga di Asia yang notabene tuh beda pendapat lah gitu sih, dan juga beda budaya. Sekarang beda budaya maksudnya. Dan sekarang kan sosmed yang make banyak banget orang kan. Yes. Nggak cuma fans dia aja gitu ataupun anak seusia mereka, tapi kan juga banyak anak kecil gitu loh. Karena itu juga yang aku pelajari sih dari netizen gitu. Emang bener juga sebenarnya apa yang kita tampilin itu ya bisa jadi contoh. Betul gitu loh. sekali. Baik buruknya gitu loh, bisa jadi contoh buat orang-orang yang nonton. Dan emang bener yang nonton yang main sosmed itu tuh nggak cuma orang dewasa tapi banyak anak kecil, walaupun emang sebenarnya anak kecil nggak boleh gitu ya istilahnya, harus dibatasin. Cuma kan sosial media cepet banget kan ininya. Ya nggak ada apa namanya untuk ngeremnya tuh agak susah kan. Harusnya punya ada saringannya lah. Iya, harusnya ada saringannya. Mikirin bahwa followersnya kalau kita bikin kayak gini mereka akan ikut apa enggak gitu. Betul. Mereka bisa menyaring nggak baik dan buruknya. Nah, kalau emang arahnya yang baik ya itu bagus banget. Cuma kan kalau ini udah jelas-jelas arahnya yang bertentangan gitu istilahnya kan. Cara dia yang kayak bodo amat lah gini-gini, ataupun kayak gue oke banget nih gitu dengan mengkampanyekan ini atau gimana, itu sih menurut aku udah kayak serem juga sih. Teman-teman, di sini gue mulai dari bagian belakang. Jadi bagian belakang di sini langsung gue tarik ke atas supaya lebih mulet bagian belakangnya, tapi nggak terlalu ke atas supaya ada beratnya. Nah, bingung kan lo? Buat teman-teman yang pengen belajar cukur sama gua, silahkan menjadi member aja. Di sana gua akan upload full tutorial gua mencukur. Gua akan kasih tahu juga basic-basicnya. Ya pokoknya di sana tuh gua ngebahas cukuran lebih dalam lah. Nama membernya juga Kelas Cukur. Kalau sekarang yang lu kerjakan apa, Minho? Kalau sekarang aku masih ini sih di TikTok, masih di travel masih sebenarnya. Travel tuh gimana? Tahun lalu aku dicerita belum sih aku di travel? Iya. Udah cerita kan ya? Iya. Iya, jadi tuh di travel kan aku masih jadi tour leader kan. Ya. Nah, di tour leader ini aku tuh masih jadi mince. Image okay. Mince aku tuh masih melekat di travel itu. Gitu loh. Jadi makanya sampai sekarang belum bisa aku tinggalin. Gitu kan. Karena kayak emang ya udah lama gitu aku kerja kan, udah setahun lebih juga, dan kayak udah ya emang di sana untuk kerjaan aja. Iya, di situ emang untuk kerjaan aja gitu loh. Mince itu emang untuk kerjaan aja, dan itu emang belum aku kenalin di TikTok aku juga. Jadi kayak karena masih sensitif kan untuk aku keluarin gitu loh. Iya. Tapi gua tuh pernah lihat di mana di TikTok. Dia itu kayak gitu juga. Tahu pasti lo? Iya, tahu. Kreator TikTok pokoknya dia pernah diundang jadi Kobusier. Iya. Dia itu cowok, cuman ya kerjaannya MC, tapi MC-nya itu sebagai cewek. Iya. Kalau ngelihat dari cerita-ceritanya dia tuh cowok tulen kalau ceritanya. Jadi dia bisa membagi karakternya untuk kerjaan
sama untuk dirinya dia sendiri gitu. Sendiri, ya. Dan ketika jadi cewek bener-bener total gitu loh, beneran kayak cewek. Mungkin kedepannya lo akan kayak gitu juga atau akan menghilangkan mincenya? Selagi masih bisa membawa rezeki gitu loh, kenapa harus dihilangkan gitu loh kan? Ini posisinya bukan yang pure aku kayak gitu terus, kayak ya udah untuk kerjaan aja gitu loh, pure untuk kerjaan. Walaupun ada orang bilang nanti kayak nanti nyaman, nanti keterusan. Aku udah ada di posisi itu udah cukup lama dan maksudnya kayak aku udah tahu gimana ininya gitu loh istilahnya. Oke, teman-teman, jadi potongannya udah selesai. Di sini gua akan keringkan dulu untuk memulai styling. Jadi untuk hasil akhirnya di sini gua akan buat lebih berantakan. Biar kayak singa, nggak wolf lagi. Oke teman-teman, jadi udah selesai. Tinggal kita acak-acak. Oke teman-teman, ini udah selesai potongannya. Tinggal gua berantakin untuk mendapatkan styling yang maksimal. Jadi ini adalah potongan wolf cut. Bedanya apa sih wolf cut sama mullet? Jadi gini, wolf cut itu bagian dari mullet. Kenapa? Karena bagian belakangnya masih tetap panjang. Ada buntut kayak gini nih. Mullet identik dengan buntutnya yang panjang di belakang. Bedanya, wolf cut itu di bagian tengah sini itu lebih ngembang. Dan kalau kita lihat dia dari depan nih, bagian ngembang sininya nih. Nah, wolf cut itu bedanya di bagian sini. Jadi kalau lihat serigala di depan itu akan ada kayak bulat atau enggak diamond di bagian sisi-sisi kepala sini. Nah, itu yang membedakan wolf cut sama mullet. Kalau mullet ya udah sekedar panjang belakangnya aja tanpa volume sini jadi mullet. Tapi kalau wolf cut kita harus ngebuat bagian tengah sini itu lebih ngembung. Kalau kalian lihat di pinggir sini ini tetap jadi ke bawah dan ini ada perbedaan di bagian sininya lebih ngembang. Dan untuk stylingnya ini masih berantakan sebenarnya. Nanti Minho bisa belah tengah, bisa dikebawahin semua, bisa bikin koma hair, curtain, bebas lah karena atasnya itu sama panjang. Jadi untuk motongnya sebenarnya gua nggak terlalu banyak ngebuang ya, cuma ujung-ujungnya aja. Oke, Minho terima kasih banyak. Gimana kedepannya lu akan membuat apa atau ada tawaran apa, lu main film kah atau gimana? Semoga sih ya, gue lagi ini sih. Kalau kemarin tuh kan gue nyari relasinya yang sama cewek-cewek gitu kan. Ya. Sekarang gue lagi coba cari relasi ke cowok-cowok, terus kayak info-info style untuk cowok gitu sih. Oh, untuk style. Karena kan masih bener-bener ngeraba kan. Untuk style sih sebenarnya gue yang masih susah banget itu buat style gitu. Kayak gimana biar jadi cowok keren gitu. Kita tuh emang harus minimal punya satu inspirasi untuk misalnya untuk style, terus untuk prinsip hidup dan lain-lain gitu. Gue juga ada untuk style siapa, terus untuk bisnis siapa, segala macam siapa. Minimal kita punya satu. Udah selesai video ini. Terima kasih sekali lagi Minho. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton dan mendukung Minho sampai di titik yang sekarang. Thank you. Instagram lu atau TikTok lu apa? Rizky Minho 6690. Di sini ada 6690 Raisa dong. Raisa, kan gue Raisa. Ya, sekian video kali ini. Buat teman-teman yang pengen cukur di tempat gue di Haji Men Salon, silahkan booking aja Instagramnya di @hajimensalon. Terus untuk produk yang gue pakai di setiap videonya ada di deskripsi, silahkan kalian cek di sana. Untuk ide konten segala macam kalian boleh share, kalian punya ide apa untuk gue buat apa, silahkan komen aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Jule, jangan lupa subscribe.